best defender of all time is Sergio Ramos. What a leader, what a fantastic captain, and whenever the big games comes around, you can pin your hopes on Sergio Ramos. He won't go missing. He'll be there leading the line, and he's done it again tonight. He dragged them forward back into the game, and then the other players followed certainly, and that's what you want from your lead. El Madrid puede empatar, ojo el córner, ahora lo mete directo, ahí está Modric, el remate. Dari lini belakang hingga depan tidak sulit bagi klub sekelas Real Madrid untuk menemukan permatanya sendiri. Di lini belakang khususnya, mereka pernah memiliki warrior sejati dalam diri Sergio Ramos. Tak hanya pandai dalam bertahan, Ramos juga rajin mencetak gol kemenangan untuk El Real. Yang tak boleh dilupakan pula, Ramos yang lahir pada 30 Maret 1986 merupakan sosok pekerja keras dan tak kenal ampun. Bagi siapapun penyerang yang coba melewati wilayah kekuasaannya, harus lebih dulu berhadapan dengan keganasan Sergio Ramos. Menarik mundur ke momen ketika kejayaan Real Madrid dimulai pada era milenium baru, nama Sergio Ramos sangat layak mendapat garis tebal. Bek legendaris yang didatangkan dari Sevilla ini muncul sebagai salah satu superhero bagi Real Madrid dalam dunia kejahatan yang bertajuk si kulit bundar. Meski perangainya kerap membuat kita kesal, harus diakui bila kekuatan dan senjata yang dimiliki Sergio Ramos selalu dapat menumpas segala kriminal. Sergio Ramos begitu menikmati karir sepak bolanya di Real Madrid. Meski namanya saat ini tidak tertera di balutan jersey putih El Real, seluruh penggemar Los Galacticos tidak akan pernah melupakan momen kepahlawanan Ramos dalam sejumlah gelar yang diciptakan. Lahir di Camas Sevilla, Ramos tumbuh menjadi bocah pemberani. Ia tak kenal kompromi dan untuk segala hal yang dihadapi, ia tak akan pernah bersembunyi dan selalu siap dengan segudang nyali. Sergio Ramos memulai karir profesionalnya bersama Sevilla. Semua tingkat yang tersedia berhasil ia tempuh dengan sempurna. Hingga pada akhirnya, tepat pada 1 Februari 2004, Ramos memulai debut dengan tim senior Sevilla. Kala itu, ia memainkan laga antara Sevilla dan Deportivo de La Coruna. Ia masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-64 kala Francisco Gallardo ditarik keluar. Baru saat memulai musim 2004-2005, Ramos menjadi salah satu bagian penting dari tim yang bermarkas di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. Ia menjadi idola di sana. Usianya yang masih muda serta kemampuannya yang sudah sangat luar biasa membuat Ramos dengan mudah menjadi pemain yang amat dicinta. Bersama dengan nama seperti Jesus Navas, Ramos muncul sebagai pemain penting dan berhasil membawa Sevilla bercokol di tangga ke-6 klasemen akhir. 41 pertandingan yang ia mainkan kala itu juga turut mengantarkan Sevilla masuk ke kompetisi Liga Eropa. Namun cerita sang legenda bersama Sevilla tak berlangsung lama. Hanya sekitar lebih dari 1 tahun tampil di tim utama, Ramos langsung menjadi bidikan klub-klub besar Eropa. Satu yang paling mencuri perhatian tentu tim asal ibu kota. Banyak sekali penggemar Sevilla yang menyayangkan kepergian Ramos ke ibu kota. Namun apa mau dikata, pemuda dengan segudang harapan itu tentu ingin lebih berjaya. Ramos yang menjadi satu-satunya pemain asal Spanyol yang dimasukkan Florentino Perez dalam proyek Galactico-nya pun datang ke ibu kota dengan penuh rasa percaya bahwa ia mampu mengemban tugas yang telah diberikan untuk menjelma menjadi raja. Masih berpenampilan lengkap dengan rambut panjangnya, nomor punggung 4 yang sebelumnya dikenakan Fernando Hierro terus menemani setiap langkahnya. Fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi membuat Ramos mendapat banyak menit bermain. Dari situ pula bisa dipahami bahwa Ramos bukan pemain biasa. Dana senilai 27 juta euro yang dikeluarkan Perez ketika itu tampak terbayar dengan lunas. Meski sempat mengalami kesulitan adaptasi di awal musimnya bersama Real Madrid, Sergio Ramos berhasil tampil dalam 46 pertandingan. Namun sayang, ia belum mampu persembahkan gelar untuk tim ibu kota. Di musim berikutnya Ramos semakin berkembang setelah dilatih oleh Fabio Capello. Pelatih Italia yang terhitung jeli dalam melihat bakat sang pemain mampu membuat jebolan Sevilla itu tampil lebih garang.
Hasilnya, 1 trofi La Liga berhasil mampir ke lemari pialanya. Tak mudah bagi Ramos untuk bisa mendapat predikat sebagai salah satu pemain penting bagi El Real. Pasalnya, selain harus tampil sebagai bek kanan, ia juga harus menyingkirkan nama Michael Salgado yang notabene merupakan bek kanan yang sangat bertalenta. Musim berikutnya atau pada 2007-2008 berhasil ia tuntaskan dengan sangat sempurna. 1 gelar La Liga kembali mampir ke tangan kuatnya. Setidaknya dalam 5 tahun pertamanya di tim ibu kota Spanyol, Sergio Ramos mampu mengumpulkan sejumlah piala. Hingga tepat pada musim 2009-2010, Ramos ditunjuk sebagai salah satu dari 4 kapten Real Madrid. Meski mengakhiri musim tanpa trofi apapun, Ramos berhasil menyelesaikan penampilan ke-200-nya bersama Real Madrid, plus menjelma menjadi sosok bek tengah tangguh yang sulit untuk ditembus. Pada musim 2011-2012, Ramos kembali berhasil mempersembahkan gelar La Liga untuk Real Madrid. Meski gagal persembahkan gelar Liga Champions Eropa, Ramos turut membantu El Real yang meraih total 100 poin dalam 1 musim kompetisi Liga. Sebelumnya dia juga setuju untuk memperpanjang kontraknya selama 6 tahun di ibu kota. Di tengah kegemilangannya bersama Real Madrid, wajar bila nama Sergio Ramos turut diandalkan oleh timnas Spanyol. Sebagaimana diketahui, setelah melakukan debut dengan tim nasional Spanyol pada usia 19 tahun, Ramos sukses menjadi bagian dari skuad La Furia Roja yang berhasil merengkuh 2 gelar Piala Eropa dan Piala Dunia. Pada gelaran Piala Eropa 2012, ia memainkan peran bek tengah bersama dengan Gerard Piqué. Momen tersebut sangat membahagiakan baginya karena piala yang pada akhirnya berhasil ia rengkuh mampu menjadikan Spanyol sebagai tim nasional yang sukses memenangkan 3 gelar paling prestis dalam rentang waktu 2008 hingga 2012. Tahun itu pun menjadi yang paling istimewa baginya karena selain sukses memainkan posisi aslinya sebagai bek tengah di tim nasional, Ramos juga akhirnya mendapat posisi bek tengah di Real Madrid, menyusul cedera yang didapat Ricardo Carvalho. Momen emas Sergio Ramos kemudian terjadi pada musim 2013-2014. Sebab dari situ dia yang tampil amat mengesankan berhasil merengkuh kejayaan yang mustahil bagi tim lain untuk menyamainya. Melihat sejarah Sergio Ramos di kompetisi Liga Champions Eropa, dia sempat menjadi bulan-bulanan para penggemar usai gagal tampil gemilang di laga melawan FC Bayern. Saat itu, atau tepat di fase semifinal musim 2011-2012, Sergio Ramos gagal menunaikan tugasnya dengan baik sehingga membuat Real Madrid gagal melaju ke partai puncak. Beruntung, usai mengalami momen sial itu, Ramos yang merupakan sosok bermental baja tak akan membiarkan hinaan terus membabi buta. Dengan cepat ia siapkan perisai sebagai benteng untuk kian kokohkan wilayahnya di barisan belakang. Sergio Ramos yang menjadi salah satu bintang El Real lantas mampu sumbangkan trofi si kuping besar pada musim 2013-2014. Musim itu pun menjadi yang sangat istimewa buat perjalanan karir sepak bolanya. Pada musim tersebut bersama Carlo Ancelotti, Madrid begitu berambisi meraih gelar ke-10 mereka. Keringnya prestasi El Real di kompetisi Eropa sudah menjadi pembicaraan sejak lama. Apalagi mereka terus kedatangan pemain bintang setiap tahunnya. Dan sekali lagi, baru di tahun 2014 lah The King of Europe kembali menasbihkan diri sebagai raja, di mana pemeran utamanya adalah Sergio Ramos. Di babak grup, Real Madrid sudah menunjukkan tajinya. Mereka tak tersentuh satupun kekalahan dan hanya meraih 1 hasil imbang di laga melawan Juventus. Tampil di fase knockout, langkah Real Madrid masih berjalan sangat mulus. Mereka sukses menekuk wakil asal Jerman FC Schalke dengan skor telak 6-1 dan 3-1. Kembali dipertemukan dengan wakil asal Jerman di babak kuarter final, Madrid baru menelan kekalahan pertama mereka di Liga Champions pada musim tersebut. Skuad asuhan Carlo Ancelotti bertemu dengan Borussia Dortmund dengan pertandingan pertama sukses mereka bungkus dengan kemenangan 3-0. Pada leg kedua inilah tiket ke semifinal mereka nyaris hangus ketika Dortmund tampil lebih garang saat bermain di kandang. Real Madrid dihajar dengan skor meyakinkan 2-0.
Beruntung skor agregat yang masih menyisakan 1 angka buat keunggulan Madrid membuat tim asal ibu kota Spanyol itu melaju mulus ke babak semifinal. Tak dinyana, Real Madrid lagi-lagi kembali bertemu wakil Jerman di kompetisi Eropa. Kali ini lawan mereka tidak main-main. Adalah FC Bayern yang datang dengan amunisi menakutkan. Dalam hal ini, Ramos pun sempat dibuat takut dengan kekuatan Bayern. Menurutnya FC Bayern adalah ujian sesungguhnya bagi seluruh skuad Real Madrid. Namun menariknya, Sergio Ramos yang merasa was-was dengan serangan yang dilancarkan FC Bayern justru menjadi pahlawan yang golnya masih sangat diingat hingga sekarang. Memang benar, bila tidak ada yang meragukan Sergio Ramos adalah salah satu bek terbaik di era sepak bola modern, di mana pada pertandingan melawan Bayern, Ramos berhasil membuktikan kualitasnya. Pada pertandingan pertama yang digelar di Spanyol, Real Madrid berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol yang tercipta dicetak oleh Karim Benzema pada menit ke-19. Meski berhasil meraih kemenangan, skuad El Real masih merasa was-was. Sebab Bayern dengan segala kekuatannya akan melakoni partai kedua di kandang sendiri. Kepercayaan diri jelas melekat dalam diri mereka. Apalagi ketertinggalan 1-0 tidak membuat mereka gentar. Terlebih waktu itu Bayern berada di bawah asuhan Pep Guardiola dengan status sebagai juara bertahan Liga Champions setelah mereka berhasil mengalahkan musuh bebuyutannya Borussia Dortmund di final. Saat itu Bayern juga mengalahkan Barcelona 7-0 dalam 2 leg sebelumnya. Namun siapa sangka bila di hadapan seluruh penggemarnya sendiri, Bayern malah dipermalukan. Sergio Ramos menjadi bintang di laga itu dengan penampilan spektakulernya. Ramos tampil garang dengan terus menunjukkan kehebatannya di lapangan. Bek tanpa basa-basi itu tampil agresif sepanjang 90 menit pertandingan. Sebuah kesempurnaan untuk melawan tim Jerman yang terkenal tangguh. Dia tampil bak sebuah tembok pertahanan yang tidak bisa ditembus, memblok setiap bola yang datang untuk mengamankan gawang Madrid. Bukan hanya eksploitasi defensif saja yang membuatnya mendapatkan kejayaan malam itu, namun Ramos juga membuka keunggulan El Real dengan 2 gol sundulan hanya dalam waktu 6 menit saja. Real Madrid kemudian kian berjaya dengan 2 gol selanjutnya yang dicetak Cristiano Ronaldo. Berkat aksi briliannya saat itu, Madrid sukses melaju ke perjalanan final Liga Champions 2014. Sesuatu yang mereka tunggu sejak terakhir kali tampil di final pada 2002. Di partai final melawan Atletico Madrid, Sergio Ramos masih menjadi nama yang terus didengungkan oleh para penggemar. Pada 24 Mei 2014, Real Madrid harus tertinggal lebih dulu dari tim rival usai kesalahan penempatan posisi Iker Casillas pada menit ke-36 membuat Diego Godin berhasil membuka keunggulan 1-0 di Lisbon. Harapan pun tampak lenyap ketika hingga 90 menit berjalan, Real Madrid masih belum bisa menyamakan kedudukan. Namun ketika penggemar Atletico akan menggelar pesta, tiba-tiba mereka disambar petir yang dipecutkan oleh Sergio Ramos. Hadir bak malaikat penyelamat, Ramos membuka sinar harapan Real Madrid pada menit ke-90 plus 3. Tepatnya menit ke-92, detik ke-48, sundulan Ramos memanfaatkan umpan tendangan pojok Luka Modric, sukses merobek jala Thibaut Courtois. Berkat gol yang dicetak Ramos, pertandingan terpaksa ditentukan lewat babak tambahan. Dalam hal ini hasilnya pun sudah sama-sama kita tahu. Real Madrid menang dengan skor 4-1 dan berhasil meraih gelar Liga Champions Eropa yang ke-10 mereka. Meski gelar tersebut sudah lama berlalu, pada tahun 2020 lalu, Sergio Ramos kembali mengenang aksi kepahlawanannya di Lisbon. Sergio Ramos merasa momen magis di Lisbon itu baru terjadi kemarin. Sudah beberapa tahun berlalu, tapi rasanya baru kemarin. Sepak bola terjadi begitu cepat dan aku tidak bisa untuk tidak bahagia soal itu. Momen itu mengubah sejarah klub yang telah lama aku lihat. Itu adalah gelar Liga Champions pertamaku. Itu adalah gol terbaik dalam karirku. Tidak hanya untukku, tetapi juga untuk sepak bola dan klub ini. Saat itu aku merasa sangat optimis hingga akhir laga. Kedua, aku yakin kami bisa. Dan akhirnya semua terjadi. Aku mendapat bola yang bagus dari Modric. Aku tidak melakukannya dengan kepala, tetapi dengan jiwaku. Tutur Ramos.
Tak hanya menggenapkan koleksi trofi si kuping besar menjadi 10, gelar juara Liga Champions musim 2013-2014 juga menjadi awal kebangkitan Real Madrid di pentas Eropa. Sempat gagal pada musim 2014-2015 usai Barcelona tampil lebih gemilang, Los Blancos kemudian sukses meraih gelar juara Liga Champions dalam 3 musim beruntun, yaitu pada 2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2018. Selain itu, trofi La Liga dan sejumlah gelar Copa del Rey juga semakin menyempurnakan karirnya di ibu kota. Iya, sebagai penutup karir gemilangnya di tim ibu kota, Ramos berhasil persembahkan gelar La Liga pada musim 2019-2020. Pasalnya, semusim berikutnya, kiprahnya di sana tampak tidak lagi mendapat pujian. Ramos gagal persembahkan gelar dan bahkan kehilangan banyak menit bermainnya. Hanya tampil dalam 21 pertandingan selama musim 2020-2021, membuat Ramos memiliki musim terburuknya selama berkiprah di Madrid. Pada akhirnya, Sergio Ramos yang dikenal sebagai pejuang tak kenal menyerah harus mendapati dirinya pamit dari klub yang telah membesarkan namanya. Sergio Ramos yang sudah dipastikan pergi dari Real Madrid sejatinya tidak pernah punya niat untuk meninggalkan klub yang telah membesarkan namanya ini. Dia bahkan mengatakan secara langsung kalau hatinya selalu berada di Madrid. Aku tidak pernah ingin pergi meninggalkan Real Madrid. Aku selalu ingin melanjutkan karir di sini, ucap Sergio Ramos. Sejatinya, Ramos sempat ditawari perpanjangan kontrak oleh pihak klub, namun pandemi COVID-19 membuat rencana pembicaraan tertunda. Ketika itu, klub mengajukan perpanjangan kontrak 1 tahun plus pemotongan gaji. Awalnya Ramos sempat menolak karena menurutnya ini akan berdampak buruk pada kondisi keluarganya. Namun dia lantas melunak dan bersedia menandatangani kontrak selama 1 tahun bersama Real Madrid. Dibuat kecewa, Ramos tidak mau menyalahkan siapapun, terutama Presiden Florentino Perez. Dia merasa bahwa Perez telah memberikan banyak sekali hal luar biasa untuknya, termasuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Selain itu, sang presiden juga menghindari konflik di momen ketika dia akan segera mengumumkan perpisahan. Dia memilih bijak dan mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh bagian di klub Real Madrid. Akan tetapi, bila melihat situasi yang tengah terjadi di kubu Real Madrid, Sergio Ramos memang layak membuat keputusan untuk pergi dari Real Madrid. Sebab saat itu, klub telah kedatangan David Alaba. Transfer tersebut bisa menjadi indikasi bahwa El Real memang sudah menyiapkan rencana untuk melakukan regenerasi. Masih berusia 28 tahun saat itu, Alaba tentu disiapkan sebagai rencana jangka panjang El Real. Kemudian di momen yang sama, Real Madrid juga sudah memiliki Eder Militao. Pemain yang saat itu berusia 23 tahun sukses gantikan peran Ramos saat sang pemain mengalami cedera. Dia lantas menunjukkan kualitas dan perkembangan yang memang layak membuat Madrid mengeluarkan dana besar untuk mendatangkannya. Sergio Ramos yang telah banyak berjuang di beragam arena pertandingan resmi mengakhiri 16 tahun perjalanan karirnya bersama Real Madrid. Dia berhasil mempersembahkan 22 trofi dan sebagai seorang bek, Ramos dengan sangat brilian tampil dalam total 671 laga dan ciptakan sebanyak 101 gol. Kesalahpahaman ini sudah menjadi masa lalu. Aku tak ingin terlibat dalam konfrontasi, namun aku mengatakan yang sebenarnya. Yang pasti, aku akan selalu menaruh nama Real Madrid di lubuk hatiku yang paling dalam.